Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Supriyanto dari mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10.10.6001. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Carda SSH MIH MIP MAP. Adapun materi yang saya akan paparkan adalah tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian semua yang menonton ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ayo sama-sama bangun channel ini supaya memberikan hiburan kepada banyak orang. Setuju? Bicara mengenai HAM, sebenarnya apa itu HAM? HAM di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM disebutkan bahwa HAM adalah suatu pengakuan atas martabat dan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, yang mencakup tentang kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. HAM ini pada prinsipnya tidak dapat dicabut. HAM juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung antara satu sama lainnya. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan pencegah dan penindaklanjutan pelanggaran yang dilakukan. Hak setiap orang juga dilindungi melalui seperangkat peraturan hukum untuk menghindari segala bentuk pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang kezaliman dan penjajahan demi menegakkan HAM. Hak-hak yang sifatnya tidak dapat dikurangi, diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui di hadapan hukum. Ngomongin soal hak asasi manusia, nggak afdal rasanya kalau nggak mengetahui penerapan hak asasi manusia di dalam Pancasila. Penerapan hak asasi manusia dalam Pancasila yaitu pada sila pertama hak beragama, hak untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kedua, hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum, serta kewajiban dan hak-hak yang sama untuk menjamin perlindungan hukum. Yang ketiga, hak mendapat persatuan, kewajiban untuk gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang sila keempat yaitu hak untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Dan yang terakhir, sila kelima, hak untuk diakui secara perseorangannya dan perlindungan pemanfaatannya oleh negara. Hubungan antara negara demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Negara demokrasi mengakui hak asasi secara fundamental berdasarkan konstitusi. Di dalam Undang-Undang 1945 dirincikan, yaitu hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban penduduk, hak dan kewajiban penyelenggara negara. Setiap negara demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat, yaitu kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.